Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari aplikasi bangun ruang sesi datar. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini. Langsung saja kita klik mulai untuk masuk ke selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa materi dari bangun ruang tersebut, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kubus. Nah, pada materi kubus terdapat sebuah bangun ruang yang berputar, sehingga kita bisa melihat sisi bangun ruang tersebut. Kemudian ada pertanyaan, apa itu kubus? Kemudian di sini ada pengertian dari kubus tersebut. Kemudian di bawahnya ada submateri, yaitu ada rumus, jaring-jaring, sifat, dan latihan atau konsep. Kita langsung ke sub pertama, yaitu ada sub rumus. Nah, di sini terdapat rumus dari kubus tersebut, yaitu ada rumus luas permukaan dan volume, dan juga ada keterangannya. Kita kembali, kemudian kita masuk ke jaring-jaring. Nah, di jaring-jaring ini ada sebuah animasi, yaitu dari bangun kubus membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, di sini ada tombol untuk mengulangi animasinya. Nah, kita bisa mengulang. Kemudian klik next. Dan di sini ada bentuk lain dari jaring-jaring kubus. Kemudian bisa di repeat juga. Kita kembali ke home, langsung ke sifat-sifat. Nah, di sini ada sifat-sifat dari bangun ruang kubus, yaitu ada sisi, titik sudut, rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Langsung saja kita masuk ke sub sisi. Nah, klik bidang persegi untuk membentuk kubus. Kita langsung saja kita klik dari beberapa ada beberapa bidang persegi. Yang merah yaitu sisi depan ABF, yang hijau sisi belakang CDEGH, yang kuning sisi kiri, yang biru sisi kanan, yang ungu sisi atas, dan yang biru muda sisi bawah. Nah, di sini kita ketahui jumlah sisi kubus itu ada 6. Kita kembali masuk ke titik sudut. Klik huruf secara berurutan untuk mengetahui titik sudut pada kubus. A akan mengetahui titik A, B mengetahui titik B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Maka jumlah titik sudut kubus ada 8. Kita kembali ke home, kemudian kita masuk ke rusuk. Klik nomornya untuk membentuk kubus. Nah, kita langsung saja klik, akan mengetahui rusuknya di bagian mana. Yang pertama ada rusuk AB, kedua rusuk BC, ketiga rusuk CD, keempat rusuk DA, begitu juga dengan seterusnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir rusuk CG. Nah, kemudian jumlah rusuk kubus ternyata ada 12. Kita kembali ke home, kemudian masuk ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang di sini terdapat animasi kubus yang berputar, di mana terdapat diagonal ruang. Lebih jelasnya kita langsung next. Klik nomornya untuk mengetahui diagonal ruang. Yang pertama diagonal AG, itu seperti ini. Yang kedua diagonal ruang BH, bentuknya seperti ini. Yang ketiga EC, dan yang terakhir DF. Diagonal ruang kubus memiliki 4, ada 4. Kita balik lagi ke home, kemudian diagonal bidang. Klik nomornya untuk mengetahui diagonal bidang. Seperti biasa, kita tinggal mengklik nomornya untuk mengetahui di mana letak diagonal bidang. Yang pertama ada AF, kemudian BE, BG, kemudian CA, CH, DG, dan begitu juga seterusnya.
Nah, jumlah diagonal bidang kubus ada 12. Kemudian yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, di sini ada animasinya dan di dalamnya ada bidang diagonal pada kubus. Untuk lebih lanjut, kita lanjut next. Klik setiap bidang persegi untuk mengetahui bidang diagonal. Klik yang pertama, bidang diagonal ABGH, terus yang kedua CDEF, yang ketiga BCEH, yang keempat ADFG, yang kelima dan yang keenam. Kita kembali dan kita udah dicoba semua ya. Terus yang terakhir ada latihan atau konsep. Nah, di latihan atau konsep ini ada 2 sub. Yang pertama ada luas permukaan. Tentukan luas permukaan kubus yang memiliki sisi 3 cm. Penyelesaian, klik jaring-jaring kubus secara berurutan. Di sini ada sebuah jaring-jaring kubus dan terdapat nomor. Kita klik secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas permukaan sama dengan 6 dikali S kuadrat, yaitu 6 dikali 3. Karena sisinya sama dengan 3 cm, maka 3 S-nya dimasukin 3 kuadrat sama dengan 162 cm kuadrat. Kemudian kita masuk ke volume. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 2 cm, tentukan besar volumenya. Klik kubus satuan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka volumenya yaitu 2/3 sama dengan 8. Bisa dihitung melalui satuan kubus yang tadi. Kita kembali ke home dan kembali ke sub awal. Kemudian kita masuk ke materi sub balok. Kita klik balok dan kemudian seperti bangun kubus tadi, terdapat sebuah bangun balok yang berputar. Untuk mengetahui bangun sebuah balok itu tersebut, besar pertanyaan apa itu balok. Kemudian ada penjelasannya, yaitu dari pengertian dari balok tersebut. Kemudian ada rumus, jaring-jaring, sifat-sifat, dan konsep. Kita langsung masuk ke rumus, yaitu ada luas permukaan dari balok dan volume dari balok tersebut, dan juga ada keterangannya. Kembali kita ke jaring-jaring, terdapat jaring-jaring balok dan kita bisa repeat juga. Kemudian ini bentuk lainnya. Terus kembali kita ke sifat-sifat. Sifat-sifat dari balok sama seperti sifat-sifat dari kubus, yaitu ada sisi, titik sudut, rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama ada sisi. Klik setiap bidang persegi panjang untuk mengetahui sisi dari balok. Yang pertama ada sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi atas. Jumlah sisi balok sama dengan 6. Kemudian kita masuk ke titik sudut. Klik kotak huruf untuk mengetahui titik sudut. Yang pertama ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Jumlah titik sudut yaitu ada 8. Kembali kita masuk ke bagian rusuk. Klik nomornya untuk mengetahui rusuk. Yang pertama ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, dan seterusnya. Dan diketahui jumlah rusuk balok ada 12. Kemudian bidang diagonal bidang. Klik nomornya untuk mengetahui diagonal bidang. Yang pertama ada AF, BE, BG, CF, dan seterusnya. Dan jumlah diagonal balok ada 12. Kita kembali, kita diagonal ruang. Nah, diagonal ruang terdapat sebuah bangun ruang balok, terdapat diagonal ruang di dalamnya. Kita next, klik nomornya untuk mengetahui diagonal ruang. Yang pertama ada diagonal ruang AG,
diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, dan yang terakhir diagonal ruang DF. Dan jumlah diagonal ruang balok ada 4. Kita kembali ke home. Selanjutnya yaitu bidang diagonal. Nah, di sini adalah bentuk dari bangun ruang balok dengan di dalamnya yaitu ada bidang diagonal. Kita bisa langsung next, dan di sini ada klik setiap bidang persegi panjang untuk mengetahui bidang diagonal. Yang pertama ada bidang diagonal ABHG, yang kedua ada DCDEF, yang ketiga ada BCEH, yang keempat ada ADFG, yang kelima ada ACEG, dan yang terakhir ada BDFH. Kita kembali ke awal, kemudian kita langsung masuk ke konsep, dan ada luas permukaan. Tentukan luas permukaan balok dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 7 cm. Langsung saja ke penyelesaian. Klik jaring-jaring balok secara berurutan. Di sini ada sebuah jaring-jaring balok dan ada nomornya. Lalu kita klik. Nah, di sini terdapat dua persegi panjang yang memiliki luas yaitu panjang kali lebar disesuaikan dengan bentuk baloknya. Di sini ada berarti membentuk panjang dan lebar. Diketahuinya panjang dan lebar berarti dua persegi panjang yaitu 2 dikali panjang kali lebar. Hasilnya 80. Kemudian 3 dan 4. Nah, di sini diketahui dari bangun ruang balok tersebut yaitu panjang dan tinggi. Maka 2 persegi panjang jadi 2 dikali panjang dikali tinggi, maka hasilnya 112. Kemudian 5 dan 6 diketahui yaitu 2 persegi panjang dengan lebar dan tinggi, maka 2 dikali lebar dan tinggi, maka hasilnya 70. Jadi luas permukaannya itu 80 ditambah 112 ditambah 70, maka sama dengan 262 cm. Nah, bisa dibuktikan dengan menggunakan luas permukaan balok. Nah, ini tuh cara untuk konsep dari luas permukaan balok. Kita kembali masuk ke subvolume. Tentukan volume balok dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 2 cm. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Klik kubus satuan untuk mengetahui konsep volume. Di sini terdapat beberapa kubus satuan untuk mengetahui konsep dari volume balok. Langsung saja kita klik yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya ada 3, bisa diketahui tadi ada 3 satuan balok. Lebarnya 1, terdiri dari satu satuan balok, dan yang terakhir ada tingginya 2, yaitu 2 satuan balok, maka hasilnya 6 cm. Kita kembali langsung ke sub awal lagi. Kemudian kita masuk ke materi prisma. Di sini terdapat bangun ruang prisma. Dan apa itu prisma? Kemudian di sini ada pengertian dari prisma itu. Dan kemudian kita langsung saja masuk ke rumus. Nah, di sini ada rumus prisma, ada luas permukaan, dan ada volume, dan juga ada keterangannya. Terus kembali ke jaring-jaring. Di sini terdapat jaring-jaring dari prisma segitiga. Kita bisa repeat, kemudian next untuk mengetahui bentuk lain dari jaring-jaring prisma. Kita bisa ulang juga, terus kita kembali masuk ke sifat-sifat. Nah, sifat-sifat prisma berbeda dengan sifat-sifat dari kubus dan balok, yaitu cuma terdiri sisi, titik sudut, rusuk, dan diagonal bidang. Kita langsung masuk ke sisi. Klik setiap bidang untuk mengetahui sisi prisma. Di sini ada bidang segitiga, sisi depan, dan sisi belakang. Kemudian ada sisi kiri, sisi kanan, dan juga sisi bawah. Maka sisi prisma yaitu sisi prisma segitiga ada 5. Kita kembali masuk ke titik sudut.
Klik kotak huruf untuk mengetahui titik sudut. Kita klik titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan terakhir titik sudut F. Jumlah titik sudut prisma yaitu ada 6. Kita kembali, masuk ke rusuk. Klik nomornya untuk mengetahui rusuk. Langsung saja kita klik. Yang pertama ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA, rusuk DE, rusuk EF, rusuk FD, rusuk DA, rusuk BF, dan yang terakhir rusuk CF. Maka jumlah rusuk prisma segitiga yaitu ada 9. Kita kembali, kemudian yang terakhir diagonal bidang. Diagonal bidang, klik nomornya untuk mengetahui diagonal bidang. Yang pertama diagonal bidang AE, yang kedua BD, yang ketiga CE, yang keempat BF, yang kelima AF, dan yang terakhir CD. Jumlah diagonal bidang prisma segitiga yaitu ada 6. Klik kembali, kemudian kita masuk ke konsep. Yang pertama, konsep dari luas permukaan. Itulah luas permukaan prisma segitiga di bawah ini. Penyelesaian, klik jaring-jaring prisma. Maka kita langsung aja, di sini ada terdapat jaring-jaring prisma dari bentuk bangun ruang prisma ini. Nah, di sini ada dua segitiga. 2 dikali luas segitiga, yaitu 2 dikali setengah alas kali tinggi. Yaitu jumlahnya yaitu 48 cm. Kemudian luas persegi panjang yaitu 6 kali 9 sama dengan 64. Kemudian luas persegi panjang lagi 10 kali 9 sama dengan 90. Dan yang terakhir luas persegi panjang yaitu 8 kali 9 sama dengan 72. Maka luas permukaannya yaitu 2 dikali luas segitiga dikali 3 luas persegi panjang. Maka hasilnya yaitu 264 cm. Kembali kita masuk ke volume. Nah, di sini hitunglah volume prisma segitiga di bawah ini. Klik penyelesaian, klik setiap bangun ruang prisma. Nah, di sini ada 2 bangun ruang prisma, kita langsung klik. Nah, di sini akan menyesuaikan pada balok. Nah, luas permukaan balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma segitiga adalah setengah luas balok seperti gambar balok tersebut. Maka akan didapatkan hasil 216 cm. Oke, kita langsung kembali. Kita klik kembali. Kemudian kita masuk ke materi limas. Nah, di sini terdapat bangun ruang limas, kemudian ada pengertian dari limas itu sendiri, kemudian kita langsung masuk ke rumus. Nah, di sini ada luas permukaan dan volume dan juga ada keterangannya. Kembali, kita ke jaring-jaring limas, kita bisa ulangi juga. Klik next untuk bentuk jaring-jaring limas, kita bisa repeat. Kembali, kita langsung saja masuk ke sifat-sifat. Sifat-sifat limas yaitu ada sisi, titik sudut, rusuk, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kita langsung saja ke sisi. Klik setiap bidang untuk mengetahui sisi limas. Yang pertama ada sisi kiri yaitu ADE, sisi bawah, sisi belakang, sisi depan, dan sisi kanan. Dan jumlah sisi limas ada sisi limas segi 4 ada 5. Klik kembali, kemudian titik sudut. Klik kotak huruf untuk mengetahui titik sudut. Pertama sisi titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut E. Jumlah titik sudut limas segi 4 yaitu ada 5. Kemudian kita masuk ke rusuk. Klik nomornya untuk mengetahui rusuk. Yang pertama rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BE, rusuk CE, dan yang terakhir rusuk DE. Maka jumlah rusuk limas segi 4 yaitu ada 8. Kita kembali masuk ke diagonal bidang. Klik nomornya untuk mengetahui diagonal bidang. Yang pertama ada diagonal bidang AC, dan yang terakhir ada diagonal bidang BD. Maka diagonal bidang limas yaitu memiliki dua diagonal bidang
5 segi 4. Klik kembali. Kemudian yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, di sini terdapat animasi 5 segi 4 yang di dalamnya ada bidang diagonal. Kita bisa langsung next. Klik setiap bidang untuk mengetahui bidang diagonal. Yang pertama ada bidang diagonal ACE dan yang terakhir ada BDE. 5 segi 4 memiliki 2 bidang diagonal. Klik kembali. Kemudian langsung masuk ke konsep. Yang pertama ada luas permukaan. Hitunglah luas permukaan limas di bawah ini. Penyelesaian. Klik salah satu dari setiap bidang. Nah, di sini ada luas permukaannya yaitu luas alas dikali 4 luas segitiga. Yang pertama ada luas persegi dan yang kedua ada luas segitiga. Maka hasilnya yaitu 24.000 cm². Kembali, kemudian volume. Hitunglah volume di bawah ini. Ke penyelesaian, klik bangun prisma. Kita klik semuanya, maka hasilnya seperti ini. Kita kembali. Nah, seperti itu aplikasi dari bangun ruang sisi datar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.